Assalamualaikum anak Dacil. Bertemu lagi bersama Bu Guru Dacil di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Anak Dacil, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Nah, anak Dacil, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 3, masyarakat sejahtera negara kuat. Pembelajaran kita kali ini masih secara daring, jadi mohon bimbingan ayah bunda untuk terus mendampingi anak Dacil dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran di rumah ya. Ayah bunda jangan lupa untuk mengingatkan anak Dacil untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 dan wabah demam berdarah. Terima kasih. Silahkan disimak KD untuk materi pembelajaran kali ini ya. Dan untuk tujuan pembelajarannya, Bu Guru Dacil harapkan kalian dapat menyusun cerita fiksi dengan mengaitkan pengalaman pribadi secara lisan. Kemudian kalian juga dapat menyebutkan jenis-jenis reklame dengan tepat. Anak Dacil sudah siap belajar hari ini? Ayo selalu lakukan 3M ya bila ingin berkegiatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Cuci tangan dengan sabun pada air mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Nah, kalau sudah cuci tangan, mari kita bersiap memulai pembelajaran. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Mintalah bantuan kepada ayah bunda ya untuk mendampingi selama melakukan kegiatan pembelajarannya. Jangan lupa ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Anak Dacil, kalian masih ingat kan contoh dari cerita fiksi? Nah, seperti cerita Sang Kuryang, cerita Malin Kundang, Sang Pemimpi, Bawang Merah Bawang Putih, dan masih banyak lagi. Itu merupakan beberapa contoh dari cerita fiksi. Nah, kalian harus paham apa pengertian dari cerita fiksi. Dikutip dari buku Ringkasan Materi dan Latihan Soal Bahasa Indonesia kelas 6 SD, karya Irni Sobariani dan Ismi T5, cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau karangan. Artinya, cerita yang ditulis bukan berdasarkan kejadian nyata dan hanya imajinasi pengarangnya saja. Anak Dacil, setelah kalian mengetahui apa pengertian dari cerita fiksi, kemudian kalian juga sudah tahu beberapa contoh dari cerita fiksi. Nah, hari ini kita akan belajar menyusun sendiri membuat cerita fiksi dengan mengaitkan pengalaman pribadi. Menarik bukan? Anak Dacil, coba siapa yang memiliki cita-cita menjadi seorang penulis? Kalau kalian bercita-cita menjadi seorang penulis, kalian memiliki cita-cita yang luar biasa. Karena menjadi seorang penulis tidaklah mudah. Dibutuhkan ketekunan, rasa ingin tahu yang tinggi, dan harus memiliki jiwa pantang menyerah. Sebenarnya tidak hanya penulis saja, setiap warga negara hendaknya memiliki ketekunan, rasa ingin tahu yang tinggi, dan memiliki jiwa pantang menyerah agar tercipta masyarakat sejahtera sehingga negara menjadi kuat. Nah, anak Dacil, dalam menulis sebuah cerita fiksi, ada beberapa unsur atau langkah-langkah yang harus kalian ketahui. Ada 5 unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatan cerita fiksi. Yang pertama yaitu tema yang akan menjadi gagasan utama dalam membuat karya atau cerita fiksi. Kemudian, tokoh atau pelaku yang ada di dalam karya sastra tersebut. Nah, untuk tokoh dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki karakter baik atau positif, dan tokoh antagonis atau tokoh yang memiliki karakter-karakter buruk atau memiliki nilai-nilai negatif. Selanjutnya, unsur yang ketiga yaitu alur, yakni kejadian yang ada di dalam cerita tersebut. Lalu, latar sebagai tempat, lingkungan, dan waktu kejadian di mana cerita tersebut dikisahkan.
Dan yang terakhir adalah amanat sebagai pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca, biasanya berupa nilai yang bisa dicontoh atau diteladani. Setelah kalian paham mengenai cerita fiksi, tugas pertama kalian yaitu membuat sebuah cerita fiksi berdasarkan langkah-langkah atau unsur-unsur yang sudah kalian pelajari tadi. Kemudian kalian tuliskan dalam buku tulis dan laporkan melalui WA group kepada guru kalian ya. Nah, setelah kalian memahami mengenai cerita fiksi, yuk kita berlanjut mempelajari apa itu reklame. Nah, reklame adalah sarana untuk menyampaikan informasi, mempromosikan produk atau barang dan jasa. Anak kecil, pemerintah menggunakan reklame untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Pesan yang disampaikan diantaranya larangan merokok, program hidup bersih sehat, taat pajak, dan masih banyak lagi. Apabila pesan-pesan tersebut dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh masyarakat, maka akan terwujud masyarakat sejahtera dan negara menjadi kuat. Reklame dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain berdasarkan tujuan pengadaannya, kemudian sifatnya, dan cara penyampaiannya. Yuk kita akan bahas sama-sama mengenai reklame agar kalian menjadi lebih paham lagi dan bisa menyebutkan jenis-jenis dari reklame itu. Anak kecil, kalian tahu kan kalau reklame dibuat semenarik mungkin. Kenapa coba? Agar banyak yang memperhatikan reklame tersebut. Hal ini bertujuan agar memberi pengaruh pada publik untuk menggunakan, mengkonsumsi, atau mengikuti reklame yang mereka lihat. Selain itu, ada juga reklame non-komersil yang fungsinya lebih pada pemberitahuan. Maka berdasarkan tujuannya, reklame dibedakan menjadi komersil dan non-komersil. Di Indonesia, reklame diatur sesuai peraturan daerah atau Perda pengadaan reklame berkaitan dengan ruang publik. Perda mengatur agar pihak terkait seperti penyelenggara reklame dan biro reklame atau perusahaan jasa reklame dapat memasang reklame dengan tertib tanpa mengganggu kepentingan publik. Jenis-jenis reklame berdasarkan Perda nomor 8 tahun 98 tentang reklame di Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama, reklame papan. Yang kedua, reklame elektronik, reklame kain, reklame melekat, reklame selebaran, reklame berjalan atau kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame slide, reklame peragaan, dan panggung reklame. Sekarang kita akan bahas salah satu reklame yang sering kita temui ya, yaitu reklame papan. Reklame papan biasa disebut sebagai baliho atau billboard. Reklame papan biasanya ditemui di luar ruang atau tempat umum seperti jalanan. Reklame papan luar ruang ini biasanya berukuran besar agar bisa dilihat dari jauh. Sementara reklame papan dalam ruangan seperti di kantor, di sekolah biasanya berukuran tidak terlalu besar. Ini adalah salah satu contoh reklame papan. Anak kecil, kalian pernah tidak mendapatkan brosur seperti brosur penawaran kendaraan atau lain-lain lah? Nah, brosur ini merupakan salah satu jenis reklame, yaitu reklame selebaran. Reklame ini biasanya berukuran kecil agar bisa dikantongi dan dibaca. Reklame selebaran biasanya dibagikan di tempat wisata, di pameran, hingga di jalan-jalan. Anak kecil, bagaimana penjelasan materi mengenai reklame tadi? Mudah dipahami kan? Nah, sekarang sebagai bahan evaluasi, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan reklame? Nomor 2, sebutkan jenis reklame berdasarkan tujuannya. Untuk selanjutnya, berikan 3 contoh jenis reklame yang kamu ketahui. Nomor 4, buatlah 1 contoh reklame selebaran non-komersial ya. Anak kecil, kerjakanlah dengan tekun dan teliti. Tulis jawabanmu di buku tulis. Kemudian setelah selesai, kirimkanlah kepada bapak atau ibu guru melalui WhatsApp.
Bu Guru Dacil ucapkan terima kasih ya kepada kalian yang sudah menonton video pembelajaran ini hingga selesai, dan kepada ayah bunda yang sudah membimbing dan menemani anak Dacil sehingga pembelajaran berjalan dengan baik. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillah. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.